Ada yang tahu satuan baku panjang itu apa? Tidak tahu. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai hubungan satuan baku panjang. Nah, anak-anak, biar lebih semangat buat belajar hari ini, kita explain terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Siap. Ibu memiliki satu explain yang namanya tepuk janji fokus. Ada yang sudah mengenal explain tersebut? Belum. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, coba berdiri dahulu. Oke, semuanya kita lakukan bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ayo sekali lagi anak-anak, kita ulangi biar lebih tambah semangat. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih anak-anak, bisa kembali. Oke, sudah lebih semangat ya hari ini? Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu memiliki tujuan pembelajaran, di mana yang pertama, melalui kegiatan menjawab, peserta didik dapat menyebutkan satuan baku panjang yang sering digunakan. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi kelas, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara satuan baku panjang. Yang ketiga, silakan ada yang mau membacakan? Saya. Oke, Mbak Bintang. Melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berhubungan dengan pengukuran panjang dan perubahan satuan baku panjang dengan langkah-langkah yang tepat. Oke, terima kasih Mbak Bintang. Nah, untuk yang terakhir itu melalui kegiatan latihan soal dan praktik sederhana, peserta didik dapat mengelola satuan baku panjang dengan tepat. Nah, oke, coba kita diskusikan apa yang kamu lakukan jika ingin mengukur panjang buku. Ada yang tahu? Menggunakan penggaris? Menggunakan penggaris. Oke, tepat sekali. Jadi, menurutnya Mbak Bintang, kalau kita mengukur panjang buku itu menggunakan alat ukur yang bernama penggaris. Nah, ada yang tahu nggak satuan panjang yang digunakan dalam penggaris itu menggunakan apa? Sentimeter. Pintar sekali. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa satuan panjang dalam penggaris adalah sentimeter. Nah, pengertian dari satuan panjang sendiri itu adalah alat ukur yang digunakan untuk menyatakan panjang suatu benda. Contohnya seperti penggaris tadi yang memiliki satuan panjang sentimeter. Lalu ada juga satuan baku. Nah, satuan baku sendiri itu adalah satuan yang digunakan secara umum dan sudah disepakati. Satuan baku selalu sama dimanapun dan kapanpun
Gambar apa? Coba. Nah, ini juga ada beberapa contoh satuan panjang baku seperti meter, sentimeter, milimeter. Setiap satuan ini memiliki fungsi yang berbeda tergantung benda yang diukurnya. Oke, selanjutnya kita ada hubungan antar satuan baku. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa satuan baku itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Di sini ibu memiliki 1 meter. Nah, 1 meter itu apakah bisa ibu sebutkan itu merupakan bahwa termasuk satuan baku panjang? Ya, kenapa? Ada yang tahu kenapa? Nah, 1 meter, kenapa kok bisa disebut satuan baku panjang? Dikarenakan menggunakan kata meter. Di sini paham anak-anak? Di sini kan ada 1 meter sama dengan 100 cm. Didapatkan dari mana itu? Ada yang sudah mengerti? Belum. Nah, di sini ibu memiliki tangga konversi satuan panjang baku, di mana tangga tersebut berfungsi sebagai alat bantu kita untuk menentukan berapa jumlah yang kita ingin tahu dalam satuan panjang baku. Nah, di sini ada km, hm, jam, m, dm, cm, dan mm. Nah, ini ada panah yang menunjukkan ke arah bawah, di mana jika ada turunan atau bilangan yang dari km ke m yang menunjukkan penurunan, itu nantinya dikalikan oleh 10. Nah, kalau naik itu dibagi dengan 10. Nah, di sini ada lebih jelasnya lagi. Coba perhatikan satuan panjang yang ada pada gambar ini. KM itu singkatan dari apa? Kilometer. KM? Kilometer. Kilometer. Meter. Desimeter. Sentimeter. Milimeter. Coba kita sebutkan lagi. Dan juga nanti kalian di sini ibu sarankan untuk memakai satuan tangga ini ya, biar memudahkan kalian dalam pengukuran. Oke, kita sebutkan lagi. Kalau M apa? Meter. Kalau cm? Sentimeter. Kalau dm? Desimeter. Kalau km? Kilometer. Oke, pintar sekali. Tadi kalau menunjukkan turun, tangga turun itu dikali atau dibagi? Dikali. Kalau naik? Dibagi. Nah, sekarang ibu mempunyai pertanyaan untuk kalian. Satuan baku untuk mengukur panjang tadi apa? Meter. Meter. Coba jawabannya betul apa salah ya? Oke, jawabannya meter. Beri tepuk tangannya semuanya. Selanjutnya, ada yang bisa nggak menjawab pertanyaan ini? Untuk mengubah 2 meter menjadi milimeter, kita harus kasih. Nah, ibu punya gambar tadi.
meter, tapi ibu mau mengubahnya ke dalam sentimeter. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah meter ke sentimeter? Itu dari meter ke sentimeter. Apakah turun atau naik? Turun. Turun berapa tangga? 2. Berarti dikalikan 10-nya sebanyak 2 kali. Berarti 2 dikali 10, 2 kali. Sama dengan berapa Nana? 200. Oke. Satuannya? Sentimeter. Nah, kalau ibu mempunyai kain sebanyak 10 cm, ibu ubah ke menjadi meter. Kira-kira naik atau turun? Naik berapa tangga? 2 bagi 3. 2. Berarti 10 dibagi 2. Berapa? 100. Bagi 100. Hasilnya berapa? 0,1. Satuannya? Meter. Oke. Sekarang jika ada soal diketahui 500 kilometer. Sorry ya Nana. Ibu ingin mengubahnya ke dekameter. Apakah turun atau naik? Turun berapa tangga? 2. Jadi ibu menulisnya bagaimana? 500 dikalikan, kalau turun dikali berapa jumlah tangganya? 2. Berarti 100. Ini hasilnya berapa? 50.000. Satuannya? Jam. Oke, dari sini anak-anak sudah paham? Sudah. Oke, sekarang ibu memiliki media tadi. Jika ibu berikan soal 10 HM, ubahlah ke meter. Ada yang mau bisa jawab? Di depan? Saya. Oke, Mbak Bintang, coba maju. Ini Mbak Bintang mempunyai es krim di anak tangga HM. Lalu Mbak Bintang harus mengarahkannya ke meter. Kira-kira turun berapa tangga ya? 1, 2. Coba dituliskan. Kalau 2 dikalikan atau dibagi. Dikalikan. 10 dikalikan 10 kalikan 10 sama dengan 1000. Satuannya meter. Oke, beri tepuk tangannya semuanya. Oke, senang sekali. Satu lagi, kalau ibu mempunyai 15.000 milimeter, ibu mau
kalian tinggal mengisi ya. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan dan dipresentasikan. Ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu beri waktu selama 15 menit ya anak-anak. Iya. Jika ada yang belum mengerti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Iya, Bu. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Bisa kalian presentasikan ke depan? Coba siapa yang mau presentasi? Saya. Oke, Mbak Gita. Coba dibacakan. 25 kilometer sama dengan 25.000 meter. Apakah betul 25 kilometer ke meter? Jawabannya 25.000 meter. Apakah betul anak-anak? Betul. Oke, kita cari jawabannya. Oke, ada yang mau lagi? Mbak Sinta, coba lanjut ke depan. Nomor 2, 20 meter sama dengan 200.000 cm. Oke, apakah benar jawabannya Mbak Sinta? Betul. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak. Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan materi pembelajaran hari ini? Oke, Mbak Yunita, apa? Misalkan proyek panjang digunakan untuk mengukur panjang secara tepat. Kita bisa mengubah satuan dengan bantuan tanggal konversi. Seperti naik dibagi, kalau turun dikali. Memahami ini akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul sekali. Jadi kesimpulan pada hari ini itu kalau dilihat dari tangganya turun berarti nilainya dibagi 10 dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Nah, kita mengenal satuan baku panjang ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Oke anak-anak, kira-kira hari ini